Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terpapar radioaktif, hewan ternak di zona merah radioaktif di Cikande akan dimusnahkan. Sering dikeluhkan warga, Wakil Gubernur Banten sisir lokasi galian C ilegal. Jenazah tanpa identitas ditemukan mengapung di perairan Pelabuhan Merak. Mayat pria tanpa identitas ditemukan mengapung terombang-ambing di perairan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Pertama kali, mayat ditemukan penumpang kapal yang akan bersandar di dermaga 3 Pelabuhan Merak. Jenazah yang ditemukan memiliki ciri-ciri memakai celana panjang, kaos hitam dan masih memakai sepatu dan ditemukan dalam posisi tengkurap. Setelah dilaporkan ke pihak terkait, jenazah langsung dievakuasi oleh petugas dari Basarnas Banten yang berjaga di sekitar Pelabuhan Merak. Belum diketahui pasti korban meninggal karena apa. Pasalnya, kondisi korban sulit dikenali lantaran mayatnya telah membengkak dan diduga sudah tewas lebih dari 2 hari. Jenazah tanpa identitas itu langsung dibawa ke RSUD Kota Cilegon untuk menyelidiki identitas dan penyebab kematian. Petugas direct yang di Pelabuhan Merak terus menginformasikan bahwa ada penemuan jenazah mengambang di dermaga 3. Terus tim unit siaga SAR Merak menuju ke lokasi dan mengevakuasi jenazah berjenis kelamin laki-laki menggunakan celana jeans, kaos warna hitam, sepatu putih, dan langsung kita evakuasi menuju dermaga 2 dengan berenang. Setelah itu kita angkat, kita masukkan di ambulan untuk menuju ke Rumah Sakit Panggung Rani. Petugas juga mengimbau masyarakat melapor apabila kehilangan keluarganya. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Kejaksaan Negeri Cilegon berhasil melakukan pemulihan keuangan negara senilai total 3,7 miliar rupiah lebih dari hasil lelang aset koruptor. Aset yang dilelang merupakan bagian dari 75 bidang tanah yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, putusan Pengadilan Tinggi Banten, serta putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang atas nama terpidana Andi Go. Pemulihan dimulai dengan menetapkan 33 dari 75 bidang tanah untuk dilelang setelah melalui penilaian oleh kantor jasa penilai publik, nilai likuidasi untuk 33 bidang tanah tersebut ditetapkan sebesar 3,13 miliar lebih. Proses lelang dilaksanakan melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang, di mana hasilnya pelaksanaan lelang berhasil menjual seluruh 33 bidang tanah dengan total harga penawaran mencapai 3,7 miliar rupiah. Jadi Cilegon telah melakukan pemulihan keuangan negara sebesar 3,79 miliar dari aset rampasan korupsi melalui pendampingan hukum. Jadi Kejaksaan Negeri Cilegon ini sebelumnya melakukan pendampingan hukum dengan Krakatau Health Service atau Bapelkes dalam penyelesaian barang rampas negara yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Andi Go. Uang 3,79 miliar tersebut berasal dari lelang bidang tanah sebanyak 33 bidang dari 75 bidang tanah yang nanti akan dilelang. Jadi 3,79 miliar itu berasal dari 33 bidang tanah. Keberhasilan ini sejalan dengan tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara dalam upaya penyelamatan kekayaan negara. Seluruh dana hasil lelang tersebut telah dilunasi sepenuhnya oleh para pemenang lelang.
Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Mas, senyum dikit. Prestasi membanggakan berhasil diberikan oleh Furqon dan Kiken. Dua atlet berprestasi dari cabang olahraga pencaksilat usai membawa pulang medali emas dan perak di ajang Asian Youth Game 2025 di Bahrain. Setibanya di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, para pejuang olahraga ini mendapat apresiasi berupa pengalungan bunga oleh NOC dan Kemenpora. Medali emas pertama bagi kontingen Indonesia disumbangkan Furqon Habil Winata pada nomor 51 hingga 55 kg putra. Furqon tampil dominan sejak awal dan sukses menaklukkan pesilat Kamboja Daniel Pok dengan skor 5-1 di babak semifinal. Kemudian Furqon memastikan medali emas setelah menang meyakinkan atas pesilat tuan rumah Bahrain, Abdul Qasim, dengan skor 81-10 di partai final. Menurut pihak National Olympic Committee atau NOC, prestasi ini merupakan kesempatan yang baik bagi para atlet pencaksilat, di mana pencaksilat merupakan cabur milik Indonesia. Diharapkan pencaksilat bisa dipertandingkan di ajang yang lebih besar lagi seperti di Olimpiade. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada tentunya Pak Raja Sabta Oktohari juga sebagai presiden dari NOC yang melit kita Komite Olimpiade dengan persilat ya untuk melakukan lobby. Dan tentunya ini suatu kesempatan yang bagus ya, di mana bahwa pencaksilat ini adalah cabang olahraga milik Indonesia, milik rakyat Indonesia, dan kita berhasil dipertandingkan menjadi nomor yang definitif. Jadi bukan hanya eksibisi lagi, bukan hanya demo spot, tapi sudah menjadi memang nomor yang dipertandingkan di Bahrain. Ini suatu terobosan yang bagus, dan tentunya ini juga bisa dilihat bahwa pada hari ini juga ya Furqon sama Kiken ya bisa pulang membawa medali, dan tentunya ini suatu kebanggaan, dan kita berharap bahwa pencaksilat bisa juga dipertandingkan di ajang yang lebih tinggi lagi, bahkan sampai Olimpiade. Furqon mengaku bersyukur atas capaian prestasi yang berhasil ia peroleh, meskipun ajang ini baru pertama diikutinya. Rasa mimpi jadi kenyataan, kerja keras selama ini terbayarkan oleh ini. Memang dari awal sudah menargetkan? Iya, Langsung lihat kamera aja. Gimana sih kamu melihat kayak persaingannya selama bertanding di sana? Cukup sulit untuk melawan Uzbekistan yang memiliki beberapa teknik yang banyak. Alhamdulillah berkat fokus dan instruksi dari Tevika bisa membalikan keadaan. Kemarin persiapan kemarin berapa lama? 3 minggu. Salah satu pelatih pencaksilat Indonesia mengaku bangga dan terharu karena pencaksilat dipertandingkan di ajang Asian Youth. Ya, alhamdulillah yang pasti sangat bangga dan haru karena pencaksilat yang pertama dipertandingkan dan yang pertama pula memberikan medali untuk Indonesia. Ini sudah sesuai dengan ekspektasi masih mendapatkan emas dan satu perak, sebenarnya menargetkan 2 emas. Sebenarnya memang 1 emas ya, peraknya bonus kayaknya. Tapi ya ini adalah anugerah dari Allah ya, atas perjuangan atlet, terus dukungan dari NOC, dukungan dari PBIPSI, sehingga ini adalah hasil yang maksimal yang bisa kami persembahkan untuk Indonesia. Selain berhasil meraih medali emas, pencaksilat juga memboyong 1 medali perak yang dipersembahkan oleh Kiken Dwi Tata Olivia yang turun di nomor 51 hingga 55 kg. Para atlet akan kembali bersiap untuk mengikuti pertandingan yang akan diadakan pada bulan November mendatang. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Ada juga pemberian buket bunga dari Kings Travel.